Persidangan hari ini kita menampilkan ahli seorang psikologi forensik. Kita meminta ahli ini untuk menyampaikan seperti apa yang intinya di luar apa yang pernah disampaikan oleh ahli. Kan sebelumnya pernah ahli yang ditampilkan oleh jaksa waktu itu Ibu Reni ya sebagai ahli forensik. Waktu itu karena masih masih gelondongan lah. Di situ kan ahli menampilkan Ibu Reni itu sebagai ahli psikologi forensik banyak, termasuk Sambo, termasuk istrinya, termasuk belum tergali tentang apa sebenarnya seperti itu. Oleh karena itu pada saat kami meminta, kami tidak tahu nih bahwa Natelnya anggota tim penilai atau tim pewawancara, kami tidak tahu. Kami mengajukan surat ke UI, Fakultas Psikologi UI, kemudian psikologi mengirim Bapak ini. Dan ternyata dia bilang dia ikut memeriksa dan menyampaikan. Oleh karena itu, selain fakta-fakta yang kami sampaikan, pertanyaan-pertanyaan, kami gali apa yang dimaksud beberapa poin dari hasil profil dari ini, seperti punya kepatuhan hukumnya, kepatuhan yang tinggi kepada pimpinan, ya kan, pribadi, beberapa lah yang kami sampaikan tadi. Kenapa dia bisa menyimpulkan itu? Tentu berdasarkan ternyata setelah mereka mewawancara Ricky, bukan hanya Ricky, mungkin para ajudan yang lain, para pimpinan yang lain, sehingga timbullah hasil seperti itu. Jadi kalau tadi dilihat ada perdebatan antara jaksa dengan ini, apa yang diduga, yang dimaksud dengan berkualitas, diduga berkualitas, karena itu hasil yang diperoleh oleh saudara ahli ini dalam wawancara. Kemudian yang menarik menurut kami, kenapa kami pertanyakan fakta tadi, fakta tentang kejadian di Magelang, karena bagaimanapun kejadian di Magelang, antisipasi memindahkan senjata itu kan diduga dalam dakwaan saudara jaksa seolah dia disuruh, padahal tidak ada fakta, tidak ada hubungan antara Sambo pada tanggal 7 terhadap ini, terhadap saudara Ricky. Kejadian fakta itu tidak pernah ada yang tahu, dia enggak, dan Ricky tidak pernah menyampaikan kepada. Jadi itu inisiatif. Kenapa saya menyampaikan itu? Untuk membuktikan saudara Ricky ini memang punya pribadi yang pengen semuanya jujur dan baik lah, jangan sampai terjadi sesuatu hal. Itu kenapa kami tonjolkan pertanyaannya. Yang kedua, kami menonjolkan pertanyaan, kenapa kok Ricky tidak berani? Dia sudah mendengar kan? Ini Bapak pimpinannya sudah ada menyampaikan sesuatu, apakah akan dilanjutkan apa tidak, dan belum detail, dia tidak berani menyampaikan ke Richard. Kan ini jaksa menyatakan kenapa disampaikan ke Richard, kenapa nggak disampaikan ke Joshua, sehingga mungkin mereka bisa berbuat apa. Yang jelas di depan hukum saya perlu nyatakan, tidak ada kewajiban hukum bagi dalam undang-undang misalnya 340, 338. Ricky Rizal tidak punya kewajiban untuk menyampaikan atau apa itu, karena kalau sekarang dia diperintah, dia pergi, disuruh setelah dia menyatakan menolak, tidak mau melakukan penembakan, itu dia adalah sebagai seorang karyawan, masih ajudan, masih bekerja dengan Sambo. Apakah patut seorang yang disuruh untuk memanggil seseorang dan tidak menyebut panggil tulisan supaya tembak itu, kan bukan itu ya, panggil aja. Oleh karena itu, dengan kondisi bingung, dengan kondisi takut, apakah benar ini apa? Itulah batin yang ada di dalam Ricky Rizal. Saya sampaikan, bagaimana menurut ahli ini? Bagaimana aku sih? Menurut ahli, saya tangkap itu sesuatu hal yang wajar, karena pertama, hubungan relasi kuasa antara Sambo dengan betapa tinggi jarak. Yang kedua, memang dia digaji, dia bekerja, dan dia punya tanggung jawab moral untuk kejadian, untuk apapun yang terjadi di Magelang. Bagaimanapun itu tanggung jawab moral dia. Cuma kenapa dia tidak berani, itu sesuatu hal yang biasa. Mungkin kita pun kalau jadi anak buah seorang jenderal melakukan itu, mungkin nggak berani juga ngomong sama siapa. Terjadi dispute, terjadi apa-apa, nanti dia lagi yang dimarahin atau bisa jadi bermasalah dengan dia. Jadi kira-kira kami akan begitu juga ini, misalnya setelah kejadian. Setelah kejadian kan ada dispute bahwa pihak yang meyakini Ricky tidak mungkin tidak tahu Sambo menembak Joshua. Kan itu yang perdebatan selama ini.
selama ini kita juga udah menampilkan keterangan saudara Ricky yang sempat setelah kejadian goncang dia berbalik karena ada bunyi HT. HT ini ternyata menurut Romer dia tidak meng-HT, cuma berteriak. Tadi terekam ke HT-nya si Ricky, seolah-olah si Anu mau masuk ke dalam si Romer. Padahal ternyata Romer pun salah pengertian. Dia kalau dilihat dari CCTV dia malah lari keluar. Dia kira penembakan itu di arah lain. Sehingga karena si Ricky berbalik tidak melihat Romer, dia masuk ke dalam lagi. Oleh karena itulah makanya pada saat itu dia hanya melihat tembakan skenario. Tapi kalau kita hubungkan dengan lie detector, pertanyaan lie detector salah satunya kan adalah menyatakan apakah dia jujur pada saat melihat Sambo apa tidak menembak. Dalam hasil kesimpulan lie detector atau poligraf itu menyatakan dia jujur. Oleh karena itu ya kita kembali sekarang yang kita menyampaikan itulah faktanya. Apakah kita dalam kondisi peradilan pidana ini memaksakan seseorang, silakan jadi tersangka, silakan jadi terdakwa, tapi tentu kita analisa fakta-fakta hukumnya. Kami pun Rabu besok akan menampilkan 2 ahli pidana. 2 ahli pidana untuk terakhir kalinya kita akan menyampaikan itu. Akhirnya ya tentu kita berharap bahwa posisi saudara Rizal kita harap adalah seorang saksi yang mengetahui dan melihat dan tidak dapat berbuat, tapi bukan sesuatu kejahatan. Karena kalau yang dimaksud kejahatan, perbuatan dia melakukan berturut serta itu harus diikuti dengan niat dan perbuatan juga. Setelah dia menyatakan menolak, walaupun dengan cara halus, saya nggak kuat Pak, saya nggak berani mental saya. Itu kan sudah penolakan bagi saudara. Yang kedua, dengan tidak penolakan, apakah ada niat? Pasti tidak ada. Nah, kalau yang dimaksud dalam Undang-Undang 340 mungkin dia harus punya niat, dia harus memperlihatkan sikap dia harus setuju, dia ikut menyetujui membunuh Joshua. Itu baru dia dapat dinyatakan sebagai pelaku. Sementara dia tidak. Ada nggak dia misalnya dia megangin si Joshua, ditembak atau dipukul? Enggak. Dia hanya kesalahannya kalau toh salah, dia mau manggil tidak nyampe. Tapi hukumnya apa? Tidak masuk dalam unsur-unsur. Unsur-unsur itu niat, sengaja dia menyetujui, kemudian dia ikut melakukan apa yang dia bantu misalnya. Itu pun membantu aja tidak ada dalam dakwaan. Yang didakwakan adalah bersama-sama, turut serta 55. Jadi kami berharap juga kejaksaan juga di sini sebagai kami himbau sebagai penegak hukum dan penegak keadilan. Kalau misalnya hasil dalam kesimpulan akhir kalau tidak kuat ditemukan fakta Rizal pelaku, ya mohon kami minta saudara penuntut umum juga bila perlu punya kewajiban moral menuntut bebas terhadap saudara Ricky Rizal. Kalau memang kesimpulan akhirnya kita sepakat seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Silakan kalau yang lain. Pak, ini Pak, kemarin kan Sambo memperlihatkan 35 foto bukti itu Pak. Ada komentar Pak dari tim kuasa hukum Ricky Rizal? Karena kami tidak terlalu ini juga ya kami tidak mendalami lah. Ya kebetulan ya nggak ada komentar lah. Itu silahkan aja kalau dia punya kepentingan. Kalau kami tidak ada hubungan gitu, tidak mendalami juga apa yang dia maksud bukti ini untuk apa gitu. Ya itu kalau suatu upaya itu hal yang wajar. Kita kan sama-sama menuntut keadilan. Justice for all. Sambo salah silahkan. Tapi kalau ada hal yang meringankan juga, ya itu silahkan. Tanggung jawab moral lawyernya gitu. Itu sah-sah saja menurut saya. Silahkan jaksa menilai, silahkan hakim yang menilai. Berarti yang di Magelang yang RR menyimpan senjata Joshua itu inisiatif pribadi ya Bang? Inisiatif pribadi. Dalam kondisi jangan sampai terjadi suatu hal mereka berdua ribut, kan dia yang paling senior di situ. Kan pasti takut disalahkan juga. Hanya itu aja. Tidak ada hubungan antara Sambo pada tanggal 7 itu dengan Siana enggak. Misalnya atau Putri minta si Ricky amankan enggak. Itu hanya inisiatif dia supaya jangan terjadi apa-apa.